Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Triwulan. Di sini saya akan mereview mengenai materi analisis modeling rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung saja pada materinya, yaitu pengertian model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem yang menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami dan membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Model analisis menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur, dan yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Untuk tujuan dari model analisis yaitu untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Lalu untuk model analisis pendekatan terstruktur terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, data dictionary atau kamus data yang berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Lalu ada ERD atau Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antar objek data. Lalu ada DFD, yaitu Data Flow Diagram, yang menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan proses specification atau PSP. Lalu ada STD atau State Transition Diagram yang menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSP. Lalu untuk struktur model analisis, di sini bisa dilihat gambarnya. Dan ada pemodelan data atau ERD yang memiliki elemen yaitu objek data, yaitu representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak yang dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Lalu ada atribut yang merupakan properti dari suatu objek data, yaitu untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, dan membuat referensi untuk objek data lain. Selanjutnya ada relasi yang mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Nah, untuk contoh objek data, atribut, dan relasi bisa dilihat di sini ya, contoh objek datanya. Lalu untuk pemodelan data ERD ada cardinality yang menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Yang pertama ada one-to-one, ada one-to-many, dan many-to-many. Selanjutnya ada pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD yang menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data, item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD lebih level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Lalu ada behavioral modeling yang mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan, mendeskripsikan kelakuan sistem. Dan toolsnya ada State Transition Diagram dan Control Specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Di sini ada pengertian STD atau State Transition Diagram yang merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Nah, untuk contoh STD atau State Transition Diagram untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis, di sini ada contoh gambarnya bisa dilihat. Lalu untuk Control Specification, fungsi dari Control Specification ini sama dengan PSP, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi model analisis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.